Sering-seringlah bertanya kepada diri sendiri. Untuk simulasi belajar materi ini, saya ingin Anda memikirkan seseorang yang memiliki hubungan sangat penting bagi Anda. Boleh di kantor, boleh juga di rumah. Sekarang dengan seseorang ini dalam pikiran Anda, renungkanlah 4 pertanyaan berikut ini. 1. Saat ini apa yang sedang terjadi dengan dunianya? 2. Apa yang terpenting bagi dirinya sekarang? 3. Apakah saya mendengarkan dia untuk memahaminya atau malah membela diri saya sendiri? 4. Apakah saya sudah menyampaikan dengan jelas dan jelas tersampaikan padanya akan sudut pandang perspektif diri saya? Nah, silahkan Anda renungkan, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Sekarang mari kita bahas satu persatu dimulai dari pertanyaan pertama. Saat ini apa yang sedang terjadi dengan dunianya? Sangat mudah untuk Anda terbungkus dalam dunia dan prioritas Anda sendiri. Ini menyebabkan Anda gagal untuk menunjukkan perhatian yang cukup terhadap dirinya. Jawaban Anda dari pertanyaan ini mungkin akan membuka beberapa jawaban mengapa dia berperilaku seperti itu saat ini terhadap Anda. Semua orang tahu dan Anda pun pasti tahu kalau sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain ketika Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia mereka. Membangun hubungan harus dimulai dari menyelami dunia mereka, mengetahui aktivitasnya, mengenal teman-temannya atau relasinya, melengkapi kekurangannya, dan memenuhi kebutuhan. Jadi seberapa update Anda tahu apa aja yang terjadi di dunianya sekarang? Tugas pemimpin 18. Pertanyaan ini dapat Anda tanyakan pada diri sendiri untuk seluruh tim Anda. Saya yakin setiap pribadi dari staf Anda itu tidak ada yang sama. Anda harus meluangkan waktu sedikit lebih lama untuk bertanya tentang mereka dibanding berbicara tentang diri Anda sendiri. Bukan berarti mereka tidak suka tentang diri Anda, tetapi mereka lebih suka jika Anda masuk ke dunianya. Terlebih, mereka tahu dan sadar jika Anda adalah pemimpinnya yang bertugas untuk membimbing dirinya. Pertanyaan kedua, apa yang terpenting bagi dirinya sekarang? Dalam dunia kerja, mungkin orang ini akan sangat menghargai Anda jika ia diberi masukan tentang bagaimana pekerjaan mereka saat ini. Karena mereka memang merasa butuh masukan. Mungkin mereka hanya perlu beberapa waktu khusus dengan Anda, tapi nggak berani memintanya. Mungkin mereka perlu orang yang mau mendengarkan mereka. Mungkin mereka perlu beberapa dukungan atau saran yang berkaitan dengan tantangan pekerjaan yang sedang mereka hadapi sekarang. Atau bisa juga kebalikannya, mereka saat ini hanya butuh waktu untuk sendiri, berkontemplasi tanpa gangguan dari siapapun. Seseorang mungkin tidak melakukan pekerjaan sesuai standar normalnya sehari-hari karena ia tidak lagi merasa dihargai, ia merasa disia-siakan. Jika hal ini terjadi, Anda wajib meluangkan waktu sebentar untuk pembicaraan hati ke hati dengannya sambil minum kopi sekitar setengah jam, agar mereka merasa lebih dihargai, lebih penting. Tugas pemimpin 19, luangkan waktu dengannya, bertanyalah dan bertindaklah berdasarkan jawaban dari pertanyaan ini. Jika ada satu hal yang menurut kamu penting untuk saya tahu, apakah hal itu? Pertanyaan ketiga, apakah saya mendengarkannya untuk memahaminya atau malah membela diri saya? Jalan menuju keunggulan ditaburi oleh percakapan-percakapan sulit. Akan ada masa-masa di mana untuk meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan orang lain akan melibatkan beberapa percakapan yang sulit, tidak mudah, dan nyayat hati Anda ataupun hati dirinya. Seperti obat, pahit tapi harus disampaikan agar sembuh. Saat Anda menerima masukan dan kritik dari orang lain, jangan membela diri. Kecuali jika Anda ingin memperluas masalah, Anda dapat berargumen dan memiliki detail lengkap mengapa Anda benar dan mengapa mereka salah. Hal ini selalu berhasil untuk membuat masalah makin runyam. Cobalah untuk menurunkan hasrat pembelaan diri Anda, meskipun hanya sedikit. Dengarlah untuk mengerti dan memahami makna tujuan harapan mereka. Ajukan pertanyaan jika Anda perlu klarifikasi. Luruskan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Ketika Anda setuju, jangan diem, katakan kalau Anda setuju. Orang akan sulit marah terhadap Anda yang setuju dengan pemikirannya. Meskipun begitu, mendengarkan untuk memahami bukan berarti Anda secara otomatis akan selalu setuju dengan pandangan dia. Hal ini hanya berarti bahwa Anda berusaha memahami cara pandangnya, kemudian mereka pun perlu mengetahui dan mendengarkan balik
sudut pandang kita sebagai pemimpin. Tugas pemimpin 20. Tim Anda perlu memahami sudut pandang Anda, tetapi Anda pun perlu memahami sudut pandang seluruh bawahan Anda satu persatu. Anda perlu menerima dan mendengarkan masukan dari mereka. Masukan positif dan membangun wajib Anda lakukan. Masukan yang terlalu egosentris demi kepentingan bawahan Anda sendiri, atau masukan agar mereka tetap berada dalam zona nyaman dan zona aman mereka, ya perlu Anda ketahui aja, tapi nggak perlu Anda eksekusi atau Anda wujudkan, karena ngawur. Pertanyaan keempat, apakah saya sudah menyampaikan dengan jelas dan jelas tersampaikan pada mereka tentang perspektif diri saya? 3 pertanyaan sebelumnya sengaja dimaksudkan agar Anda memusatkan perhatian pada diri mereka, utamanya tentang kewajiban Anda, tentang tantangan Anda, dan tujuan Anda menjadi pemimpin mereka. Daripada memberitahu orang-orang sebatas apa yang harus dia lakukan, lebih baik Anda meluangkan sedikit waktu untuk menjelaskan alasannya. Anda seharusnya bisa melihat lebih jelas daripada mereka mengapa suatu tindakan tertentu perlu dilakukan, sementara yang lain itu nggak perlu. Jangan pernah mengharapkan orang-orang untuk melakukan sesuatu sebelum mereka betul-betul mengerti alasannya. Ingat, saat ini mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi, atau fakta-fakta dalam situasi yang Anda hadapi sebagai pemimpin. Mereka mungkin tidak bisa memahami konsekuensi atau akibat dari apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, karena mereka tidak tahu alasannya apa. Karena Anda tidak memberitahu juga ke mereka. Pun jika mereka sudah Anda beritahu sekali, itu bukan jaminan kalau mereka akan ingat. Dalam menyampaikan perspektif Anda, pada prakteknya itu harus secara teratur, berkali-kali, berulang-ulang, dengan interval waktu baku tertentu. Tugas pemimpin 21, buatlah jadwal rutin untuk menyampaikan perspektif Anda pada bawahan Anda. Rutin, berulang-ulang, berkali-kali, perlu Anda sampaikan agar mereka paham alasan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, mengapa target itu harus dicapai. Alasan kuat dari perspektif Anda sebagai pemimpin mereka harus mereka pahami.